Halo guys, selamat ketemu pada penjelasan tentang obat. Kita akan bicara dengan penyakit gangguan kulit yang umum terjadi baik pada laki-laki maupun wanita, di mana disebut dengan penyakit jerawat. Kita akan bicara tentang obat jerawat. Hai guys, jerawat bisa muncul pada siapa saja, bisa pada wanita maupun pria. Tahukah guys, kenapa jerawat bisa timbul? Pertama adalah akibat pori-pori yang tersumbat karena minyak atau sel kulit mati. Kemudian yang kedua adalah bisa akibat bakteri, juga bisa akibat daripada faktor lain yang bisa memicu jerawat seperti stres, perubahan hormon, makanan yang dikonsumsi, serta faktor genetik. Nah, sebelum kita membahas topik ini guys secara mendalam, jangan lupa like dan subscribe ya guys. Pengobatan jerawat bisa dilakukan sesuai dengan penyebabnya. Namun, ada beberapa obat jerawat alami yang dapat digunakan untuk semua jenis penyebab jerawat. Yang pertama, guys, adalah cuka apel. Cuka apel bisa dipakai untuk mengobati bakteri penyebab jerawat. Bagaimana cara menggunakan? Dengan menggunakan dalam bentuk masker. Yang kedua, guys, adalah madu dan kayu manis. Campuran keduanya bisa digunakan dalam bentuk masker. Sedangkan yang ketiga, guys, adalah teh hijau, di mana teh hijau mengandung flavonoid yang dapat membunuh bakteri dan mengurangi inflamasi. Juga bisa digunakan dalam bentuk masker. Nah, guys, kalau begitu, adakah obat jerawat bisa disebabkan oleh faktor-faktor yang spesifik seperti bakteri? Tentu saja guys, ada obatnya. Obat-obat tersebut adalah yang pertama adalah antibiotik dalam bentuk oral yang berisi clindamycin dengan dosis 3 kali 150 untuk anak-anak dan remaja, serta 3 kali 300 mili untuk dewasa. Nah, minum obat clindamycin harus cukup air, diminum dengan segelas air secukupnya, karena clindamycin bisa menyebabkan iritasi pada kerongkongan. Dan jangan berbaring kurang dari 10 menit setelah minum obat clindamycin. Yang kedua, antibiotik oral adalah doxycycline yang bisa digunakan 40 sampai 50 mg per hari dengan dosis 4 kali sehari. Nah, kedua antibiotik ini dapat membunuh mikroba penyebab daripada jerawat yang disebut dengan Propionibacterium acnes. Sedangkan sediaan yang kedua adalah antibiotik obat luar, ada dalam bentuk salep maupun krim. Biasanya mengandung clindamycin dalam bentuk tube yang dapat didapatkan di apotek. Kemudian yang ketiga adalah salep jerawat dengan kandungan
benzoil peroksida, di mana zat aktif ini bekerja membuang sumbatan daripada pori-pori kulit, mengurangi peradangan jerawat. Sedangkan yang kedua, salep mengandung retinoid, di mana bekerja menghilangkan sel-sel kulit mati. Kombinasi sediaan salep ini dalam bentuk krim biasanya juga ada tersedia gabungan clindamycin dengan benzoil peroksida. Yang keempat adalah salep krim kombinasi clindamycin dengan benzoil peroksida yang bisa digunakan dengan benar sehingga lebih efektif dalam mencegah jerawat. Sediaan yang kelima, guys, adalah dalam bentuk pencegahan yang bisa dilakukan bila memang terserang jerawat, adalah minum air putih yang cukup dan selalu menjaga kebersihan kulit muka. Kemudian, makanan yang dihindari adalah makanan yang mengandung banyak lemak, banyak minyak, dan jenis kacang-kacangan. Nah, itu dia guys tentang obat jerawat yang bisa didapatkan, bisa dalam bentuk oral, dalam bentuk obat luar, salep dan krim, serta gel. Nah, sesuaikan bentuk atau jenis kulit dengan bentuk sediaan obat luar. Untuk sediaan gel biasanya lebih cepat menyerap, sedangkan dalam bentuk krim lebih banyak pelembab untuk kulit-kulit kering. Dalam bentuk salep biasanya lebih efektif bila mengandung sediaan antibiotik karena lebih lama kontak dengan kulit. Nah, itu deh guys yang bisa kita jelaskan tentang pilihan obat jerawat. Semoga bisa terhindar dari penyakit jerawat dan mendapatkan muka yang sehat. Sekian, terima kasih.